Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru se-Indonesia. Kami dari CGP Angkatan ke-7 Organ Komit Guru. Saya Indah Fajriani dari SMA Negeri 5 Oku dan rekan saya Mirna Fitrianti dari SD Negeri 11 Oku. Rijal Effendi dari SD Negeri 11 Oku. Dengan pengajar praktik Ibu Valentina Kartina dan fasilitator Bapak Bintang Bagus Soekarno. Hari ini kami akan melakukan coaching dengan alur Irfa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mirna, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rijal, alhamdulillah baik Pak Rijal. Kita akan melakukan coaching pada hari ini ya. Dengan coachingnya siapa Bu Mirna? Ibu Indah Fajriani. Ya, Ibu Indah Fajriani. Ibu Mirna sudah mempelajari topik penilaian coaching kita pada hari ini. Iya, alhamdulillah semalam sudah saya pelajari Pak Rijal, sudah saya persiapkan, sudah matang alhamdulillah. Kompetensi apa yang ingin Ibu Mirna kembangkan ketika kita melakukan coaching pada siang ini? Kompetensinya itu kalau bisa saya pelajari semuanya, saya tingkatkan semuanya, mulai dari kehadiran umum, kemudian berikutnya adalah mendengar aktif, kemudian bertanya berbobot seperti itu Pak Rijal. Untuk kompetensi yang ingin Ibu observasi yang kompetensi mana Ibu? Sepertinya lebih ke mendengar aktif. Oke, ke mendengar aktif. Iya. Oke, silakan Ibu Mirna melakukan coaching pada Ibu Indah. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Bu Mirna. Oke, apa kabarnya hari ini? Kebingungan gitu. Oh, ada apa kira-kira Ibu Indah? Masalah ya kaitan dengan mandiri pangan. Oke, Bu Indah, waktu kita kan tidak banyak. Mungkin beberapa menit ke depan kita akan cerita. Silakan Ibu Indah ceritakan. Ini sifatnya rahasia Ibu Indah ya. Berikutnya mungkin apa Ibu Indah setelah cerita dengan saya itu apa? Saya berharapnya karena Ibu Gubernur senior nih, saya bisa punya solusi untuk permasalahan saya Bu. Silakan Ibu Indah, apa kira-kira permasalahan Ibu Indah? Saya kan sebagai ketua di program Mandiri Pangan. Sudah saya mulai kegiatannya Bu, tapi di tengah jalan saya sepertinya tidak dapat support dari wali kelas Bu, sehingga program itu sudah senang jalannya. Terus ini gimana ini? Ya. Terus menurut Ibu Indah ini sudah skala berapa Ibu Indah dari 1 sampai 5 kegiatan yang sudah Ibu Indah lakukan untuk dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah ini? Sih kalau saya sebagai ketua rasanya saya sudah full power ini Bu untuk masalah ini, tapi ya kenyataannya belum ketemu pecahannya. Oke. Dari cerita Ibu Indah nih, Ibu Indah sedikit terbentur kira-kira Ibu Indah sudah pernah meminta bantuan siapa saja permasalahan Ibu Indah. Atau Ibu Indah melakukannya hanya sendirian, tidak berkolaborasi dengan Sebenarnya sih pada awalnya saya sudah bekerjasama dengan tim, kami sudah membagi tugas-tugas untuk program ini dan membuat surat tugas ya dari struktur sekolah kami kirimkan ke wali kelas. Tapi pada kenyataannya di lapangan wali kelas ini masih belum support kegiatan tersebut. menurut Ibu Indah nih ya, rencana apa berikutnya Ibu Indah lakukan? Kalau seandainya kemarin sudah Ibu Indah melakukan kerjasama dengan teman-teman, orang-orang di sekolah, tapi masih belum ada keberhasilan. Rencana apa ini yang ingin Ibu Indah lakukan supaya keberhasilan itu tercapai? Saya sih punya rencana mengajak wali kelas beserta tim kami. Tapi saya masih ragu apakah itu tindakan tepat atau karena dibully. Saya masih ragu. Oke Ibu Indah,
dari rencana Ibu Indah paparkan tadi, sepertinya sudah sangat bagus Ibu Indah. Kira-kira kapan Ibu Indah bisa merealisasikan rencana Ibu Indah ini? Saya sih pengen secepatnya Bu. Saya rencanakan di akhir Jumat kan kita cepat. Siapa saja kira-kira yang sudah siap nih Ibu Indah libatkan? Dan penting saya ya Bu, Mhm. buat apa yang akan saya katakan dengan awal kelas dengan kepala sekolah. Eh, Ibu Indah, sepertinya waktu kita ini sudah tidak terasa sudah hampir habis ya. Ibu Indah kalau sudah cerita ini, bagaimana perasaan Ibu Indah sudah cerita dengan saya kan? Saya sedikit lega Bu. Ya saya mendapat dukungan dari gimana Ibu tadi mendukung apa yang akan saya rencanakan dari saya dan tidak ulangi lagi mengambil langkah rencana. Oke Ibu Indah. Memang kalau kita berkaitan dengan orang banyak agak sedikit susah ya Ibu Indah, perlu sekali kolaborasi. Saya tunggu Bu Indah nih kabar baiknya dari Ibu Indah. Kira-kira waktu yang Ibu Indah targetkan, semoga ini berhasil Ibu Indah. Kemudian kerjasamanya juga berhasil. Saya menunggu ini kabar baik dari Ibu Indah untuk berikutnya sudah tercapai atau belum. Oke Ibu Indah, saya kira waktu kita sudah cukup ya. Terima kasih sudah bercerita hari ini. Semoga kita bisa ada waktu kembali, kemudian bisa bercerita kembali. Oke, selamat siang Ibu Indah. Terima kasih ya Bu Mirta ya. Iya. Sudah mendengar. Oke, Bu Mirna dengan Bu Indah tadi sudah melakukan private coaching ya. Iya. Menurut Ibu Mirna ya, sebagai coach, apa yang sudah Ibu Mirna lakukan pada saat itu dan proses coaching? Saya untuk coaching tadi Pak sudah melakukan algoritma, kemudian kegiatannya menurut saya sudah terarah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian berikutnya itu rencana aksi, kemudian berikut lagi tanggung jawab. Kemudian yang sudah saya lakukan juga, saya sudah melakukan kompetensi inti dari coaching Pak. Seperti saya sudah melakukan sebagai pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh saya pada coaching itu. Terus terakhir itu saya sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot untuk permasalahan Ibu Indah. Dari Mirna ya, setelah saya mengamati hasil coaching Ibu Mirna dan Pak ya, semuanya sudah sesuai dengan awal kita ya, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk skala 1 sampai 5, saya memberikan skor 4 ya. 1 sampai 5, 4. Untuk kedepannya semoga bisa dikembangkan lagi. Oke, Saya kira cukup sekian. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Kak Ijal. Ya, selamat siang Bu. Gimana Kak Ijal perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baik kita ya Pak ya. Oke, Pak Rizal, kira-kira persiapan untuk pelaksanaan coaching hari ini Pak Rizal sudah menyiapkan apa saja? Oh iya, untuk hari ini saya sudah mempelajari tentang pertanyaan alur cerita Bu ya. Setelah itu saya juga cara mendengarkan dengan rasa. Itu saja Ibu Ina. Iya, Pak Rizal juga sudah melihat ya bentuk penilaiannya. Iya, sudah saya pelajari Bu Ina. Jangan lupa untuk kompetensi inti ya Pak ya, mulai dari riset atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa dan pertanyaan bobot itu Pak Rizal mudah-mudahan sudah menggunakan. Oke, kita mulai ya Pak Rizal ya. Selamat kerja, semoga sukses dan lancar ya Pak Rizal. Ya, terima kasih Bu Ina. Selamat pagi Bu Mirna. Iya pagi Pak Rijal. Gimana kabar Bu Mirna hari ini? Luar biasa baik Pak Rijal. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol pada saat ini Bu Mirna ya. Kira-kira siang ini ya, Ibu Mirna mau ngobrolin apa? Banyak sekali Pak Rijal. Sebenarnya permasalahan anak-anak itulah di kelas. Siapa tahu dengan cerita dengan Pak Rijal nih,
saya bisa menemukan solusinya. Waktu kita tidak banyak Bu Mirna ya, sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kira-kira nih ya, yang ini Bu Mirna ingin dapat apa nih dari kualifikasi ini? Oke, saya berharap itu saya menemukan solusinya dengan melakukan bercerita dengan Pak Rijal, kemudian saya bisa menyelesaikan masalah saya di kelas Pak Rijal. Ini kayaknya rumit menurut saya ya. Harapan saya bisa menemukan solusi. Kalau boleh tahu ya, Bu Mirna, kira-kira masalah Bu Mirna di kelas itu apa ya? Oke Pak Rijal, dari yang cerita saya kemarin Pak Rijal ya, ada beberapa anak yang emosinya tidak sesuai dengan usia mereka ya. Kemarin anak-anak yang mungkin kategori kelas 6 itu sudah mau menginjak pubertas, sudah masuk pubertas lah Pak Rijal ya, peralihan nanti antara SD ke SMP. Sedangkan sifat dan tingkah laku mereka ini masih kategori anak-anak. Kemarin setelah cerita dengan Pak Rijal, saya sudah melakukan teknik KSE ini termasuk teknik stop. Tapi ada beberapa anak ini Pak Rijal yang masih kategori kayaknya tidak bisa saya masukkan dengan teknik KSE ini. Seperti saya melakukan teknik stop itu, beberapa anak malah masih fokus dengan dirinya sendiri seperti itu, masih asik senyum-senyum mengganggu temannya yang sudah konsentrasi seperti itu Pak Rijal. Jadi saya sedikit, waduh anak ini kenapa ya? Saya bingung Pak Rijal, seakan-akan apa yang saya lakukan itu tidak berdampak baik buat mereka seperti itu Pak Rijal. Jadi permasalahan Bu Mirna itu anak-anaknya emosinya kurang stabil karena sekarang sudah memasuki masa pubertas ya. Selain itu mereka juga mempunyai tingkah laku masih seperti anak-anak, padahal mereka sekarang ini sudah berusia ya 12 tahunan. Bu Mirna juga karena Ibu Mirna juga telah melakukan teknik stop yaitu pembelajaran kognisi sosial emosi ya, untuk mengontrol emosi siswa. Tapi setelah Ibu melaksanakan teknik tersebut, Ibu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, saya maunya anak-anak itu hampir semuanya kalau bisa mereka itu bisa mengendalikan emosi mereka seperti itu Pak Rijal. Oke. Kemarin kan Ibu sudah mempraktekkan namanya kompetensi sosial emosi stop ya. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira kemarin Ibu sudah mengimplementasikannya di kelas, itu keberhasilannya adanya di angka berapa ya? Sepertinya ke 7 lah, 7,5 lah. Sepertinya masih banyak yang harus saya perbaiki seperti itu Pak Rijal. Oke, sekarang skalanya 7,5. Oke, untuk ke depan kira-kira skala berapa nih yang Ibu harapkan? Paling tidak 9 Pak Rijal. Oke, Iya. skalanya diharapkan nanti 9 ya. Betul. Oke, benar. Kira-kira nih ke depan ya, rencana apa yang bakal Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu? Oke, sepertinya Pak Rijal, kasus anak ini tidak bisa saya selesaikan di sekolah saja. Jadi sepertinya saya harus adakan pendekatan dulu nih, atau saya mencari informasi ke pihak keluarga, termasuk orang tua mereka. Jadi ada yang beberapa anak yang tadi tidak berhasil tadi, pada saat mereka stop itu masih ketawa sendiri, asik sendiri, malah mengganggu temannya yang sudah konsentrasi dengan diam. Saya mau cari tahu nih dengan orang tuanya, kira-kira anak ini di rumahnya seperti apa. Saya mau mencarinya seperti itu. Siapa tahu kebiasaannya ini ada faktor dari pihak keluarganya seperti itu. Mungkin dari keluarganya, oh ternyata memang kategori anak-anak ini memang senyum-senyum Bu, tapi sebenarnya dia konsentrasi. Nah, mungkin itu yang mau saya lakukan Pak. Saya harus melakukan komunikasi atau tanya jawab dengan pihak keluarganya. Oke, rencana Bu Mirna ke depannya itu melakukan pendekatan melalui keluarganya untuk mengetahui apakah mereka siswa itu mempunyai permasalahan di keluarga. Iya.
kapan kira-kira Ibu akan merealisasikan rencana Ibu barusan? Secepatnya Pak Rijal, karena ini akan berdampak panjang apabila anak-anak ini tidak kita ibaratnya temukan solusinya secepat mungkin. Jadi salah satunya saya secepat mungkin itu mungkin besok lah. Besok saya akan berkomunikasi sama orang tuanya untuk datang ke sekolah, untuk bertemu dan melakukan tanya jawab intens antara saya dengan orang tua. Jadi rencananya Bu Mirna besok akan melakukan pendekatan ataupun nanya dengan orang tua siswa tersebut untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh Iya, betul. siswa tersebut. Oke, saya tunggu kabar baiknya Bu Mirna. Saya kira cukup sekian saja. Waktu kita tidak banyak Bu Mirna. Terima kasih dan selamat siang Bu Mirna. Iya, siap Pak Rijal, terima kasih kembali. Wah, luar biasa sekali Pak Rizal coachingnya ya. Saya lihat dari titik awal sampai pada akhir itu sudah ketemu solusi dari permasalahan coachingnya ya Pak Rizal, luar biasa sekali Pak Rizal ya. Kemudian saya juga lihat alur kita jelas tergambar dari coaching yang Bapak lakukan, kemudian Bapak juga sudah melaksanakan 3 kompetensi inti ya Pak ya, mendengarkan dengan rasa, listen, dan pertanyaan bobot, luar biasa Pak Rizal. Untuk kedepannya apa lagi kompetensi yang akan Pak Rizal kembangkan dalam teknik coaching ini Pak Rizal? Oke, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya di kompetensi itu saya masih agak kurang maksimal di kompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Saya yakin ya Pak, dengan semakin banyak kita melakukan teknik coaching, maka akan semakin matang kita sebagai coach ya Pak Rizal ya. Mudah-mudahan ya Pak Rizal. Dan tadi juga saya sudah mencatat ya berbagai indikator dalam teknik coaching, dan Pak Rizal sudah memenuhi semua ini. Kalau saya buat skala 1 sampai 10, ini Pak Rizal sudah di angka 9. Luar biasa. Selamat ya Pak Rizal ya. Semoga kedepannya kita dapat menjadi role model sebagai ahlinya coaching ya Pak Rizal ya. Ya, selamat Pak Rizal sekali Terima lagi. kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Bu Mirna. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang sekali Bu karena saya bisa nantinya mempraktekkan coaching. Oke. Bagaimana coachingnya? Bapaknya sudah ada hadir? Oh ini Pak Rijal ya. Salam kenal Pak Rijal. Iya, Bu. Oke. Bu Indah, persiapan apa yang Ibu Indah siapkan untuk coaching hari ini? Ya, saya sudah mengamati rumput penilaian ya Ibu, kemudian saya sudah mempelajari alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jangan lupa Ibu Indah tampilkan nanti 3 kompetensinya, kira-kira kompetensi tersebut harus dihadirkan pada saat Ibu Indah coaching ya. Oke, selamat bekerja Ibu Indah, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu Nana. Selamat pagi Pak Rizal. Iya, selamat pagi Bunda. Gimana hari ini Pak Rizal keadaannya? Hari ini lumayan baik, Bu. Cuman agak rasa gimana gitu, masih ada yang rasa mengganjal di hati ini. Oh, jadi harapan Pak Rizal untuk coaching kita hari ini apa nih? Nih, saya berharapnya dengan coaching dengan Ibu, bercerita dengan Ibu Indah, saya bakalan menemukan nih apa permasalahan untuk mengobati kegalauan saya. Itu aja. Iya. Oke, mudah-mudahan Pak Rizal ketemu dengan orang yang tepat nih ya, mudah-mudahan. Pasti kemungkinan ketemu dengan yang tepat seperti Ibu sendiri. Kalau boleh saya tahu ada masalah apa Pak Rizal? Gini loh Bu, saya tuh di sekolah itu sekarang ini ketua Adiwiyata sekolah kebetulan sekolah saya akan mengikuti lomba Adiwiyata Mandiri. Nah, saya di sana sebagai ketua. Selain di situ, saya juga sekarang ini sedang sibuk karena kebetulan saya wali kelas 6. Wali kelas 6 itu kami sebentar lagi mau ujian. Otomatis kami kan sibuk, saya sibuk, dan saya juga sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ada 3 kesibukan saya itu, saya bingung, kadang tidak bisa mengatur waktunya. Terus ditambah lagi kalau tugasnya banyak, saya stres nih, mana yang mau saya dulukan terlebih dahulu. Itu
saja Bu Indah. Semoga dengan saya coaching dengan Bu Indah, saya bakalan dapat nih menemukan apa solusi yang terbaik buat saya. Luar biasa ya Pak Rizal, ini guru yang aktif ya, luar biasa sekali. Selama ini kira-kira apa yang sudah Pak Rizal lakukan dalam mengagendakan tugas-tugas Bapak? Kalau selama ini sih pengetahuan saya Bu ya, semuanya sih berjalan lancar saja. Untuk masalah di guru penggerak Bu ya, lancar. Masalah di kelas juga masih lancar, cuman saya ini bingung sebagai ketua di WTA. Karena apa? Karena dalam jangka waktu 1 bulan saya harus menyelesaikan administrasi dan juga fisik sekolah untuk menghadapi lomba tersebut. Itu makanya saya kadang, apakah dalam jangka waktu sebulan tersebut, apakah saya bisa mencapai target? Iya. Apakah Pak Rizal sudah membuat agenda mana yang merupakan skala prioritas? Kalau saya sendiri Bu ya, bingung Bu, mana yang mau saya prioritaskan, bingung, sangat sekali bingung. Cuman saya sendiri pribadi, kalau saya lebih berat ke sekolah, karena anak-anak tanggung jawab tupoksi saya sebagai guru, itu mengajar. Jadi saya harus memberikan ilmu yang saya miliki supaya anak-anak, mengantarkan anak-anak nanti supaya mereka sukses untuk menghadapi ujian sekolah. Itu prioritas utama. Nah, prioritas keduanya, saya sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya berharap tidak ada masalah nih ketika saya menyelesaikan tugas maupun mengikuti lokakarya. Nah, terakhir kalau untuk adiwiyata ini, menurut saya tuh saya jadikan prioritas yang ketiga Ibu. Karena secara tidak langsung, kalau menurut saya tidak ada manfaat yang real yang menurut saya langsung mengena di pribadi saya Ibu. Gitu. Cuman solusinya saya juga masih bingung ini, bagaimana nih supaya semuanya berjalan seimbang. Sebenarnya menurut saya apa yang sudah Pak Rizal lakukan itu sudah sangat baik ya Pak Rizal ya. Pak Rizal sudah tahu mana yang penting untuk Pak Rizal untuk sekolah seperti itu. Tetapi kalau boleh nih saya menyarankan, sebelum Pak Rizal memutuskan sesuatu, kita kan ada kompetensi sosial emosional. Pak Rizal tentu mendengar Iya. Jadi apakah Pak Rizal sudah mencobanya untuk teknik mengelola sosial emosional sebelum Pak Rizal memutuskan sesuatu? Iya, sudah selesai. Sudah pernah saya terapkan, terutama di kelas juga sudah saya terapkan. Ya masih bingung saya juga bagaimana solusinya ke depan. Ya, harapan saya dengan saya ngobrol dengan Bu Indah, saya bahkan ketemu apa nih solusi yang bakal saya dapat. Iya, bagus ya Pak ya, sudah dilaksanakan ya Pak ya. Iya. Iya. Tetapi dalam agenda itu tetap ya Pak ya, tetap kita harus membuat agenda, nanti di situ akan ada terlihat mana memang yang waktu yang memang utama atau waktu yang memang harus didahulukan seperti itu Pak Rizal ya, dalam membuat catatan kecil di agenda seperti itu. Bisa Pak Rizal coba nih ya solusi yang seperti itu. Gimana menurut Pak Rizal? Boleh juga tuh yang buat catatan saya seperti itu. Lebih fokus lah. Iya, itu yang baru saya mau tanya. Kalau Pak Rizal sendiri rencana kedepannya apa? Gimana Pak tadi? Lebih fokus ke tiga-tiganya. Kalau kemarin lebih berat ke siswa terhadap pribadi saya, cuman setelah saya cermati, saya pikir-pikir, ternyata adiwiyata itu di sekolah itu sangat berpengaruh, sangat baik sekali sebenarnya. Jadi untuk ke depan, tiga program itu akan saya jalankan secara seimbang, dan saya akan bisa membagi waktu sebaik mungkin supaya semua pekerjaan dari 3 permasalahan tersebut bisa selesai semua. Iya. Kemudian tadi ada lagi rencana Pak Rizal Selain itu juga kebetulan saya ketua, saya bakalan berkolaborasi nih, kalian bekerja sama dengan bawahan-bawahan, maksud saya bawahan di sini adalah panitia yang lain ya, di seksi-seksi yang lain, supaya yang namanya berkolaborasi, semua pekerjaan itu pasti yang tadinya sulit akan terasa jadi itu yang paling utama ke depan akan saya lakukan. Iya, mantap sekali Pak Rizal. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan setelah perbincangan kita tadi
tadi Pak Rizal akan memprioritaskan ketiga-tiganya, karena menurut Pak Rizal tiga-tiganya penting ya, baik Iya. untuk Pak sendiri maupun di sekolah. Nah, Pak Rizal akan agenda tadi Pak ya, mana yang akan didahulukan, dan juga Pak Rizal akan lebih mengencangkan lagi kolaborasi dengan tim. Seperti itu benar Oke, Pak iya, Rizal? benar sekali. Iya, luar biasa sekali. Saya sangat setuju dengan rencana Pak Rizal. Kira-kira komitmen apa atau dukungan apa yang Pak Rizal butuhkan dalam rencananya ini? Yang pasti saya perlu dukungan dari teman-teman sejawat Bu ya, baik itu dari support maupun dari tenaga, karena untuk menyelesaikan soal itu kalau saya cuma bekerja sendiri sepertinya sangat susah. Jadi saya perlu dukungan dari teman-teman, bersama ayo nih kita kerja bareng nih biar semuanya bisa terselesai. Iya, kita kuncinya kolaborasi Iya, ya Pak ya. Dengan kolaborasi yang sulit akan menjadi lebih mudah, Iya. yang berat akan menjadi lebih ringan ya. Oke, ya, Bagus benar. sekali ya Pak Rizal ya. Semoga nanti ke depannya apa yang Pak Rizal rencanakan ini dapat tercapai. Iya. Sekarang gimana nih perasaannya Pak Rizal? Sekarang Bu ya, perasaan saya sangat lega, plong gitu ya. Tadinya saya yang galau, sekarang ini sudah mulai tercerahkan nih. Saya sudah tahu nih apa yang bakal saya lakukan selanjutnya. Saya yakin deh dengan Pak Rizal ini ya, Ya. pasti Pak Rizal kuat ya, pasti Pak Rizal hebat dalam memenuhi semua tugas-tugasnya ini ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak Rizal ya, berjalan dengan baik, menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya. Saya tunggu Rizal kabar baiknya, jangan Ya. segan loh menghubungi saya Rizal ya. Ya. Oke, cukup Pak Rizal? Cukup. Oke, terima kasih ya Pak ya sudah mau berbagi, dan mudah-mudahan Pak Rizal tetap semangat ya. Ya, terima kasih ya. Iya. Bu Indah ya. Oke, bagaimana Ibu Indah? Sudah lega ya? Sudah lega Bu. Iya, saya melihat tadi luar biasa dari awal sampai akhir. Coachingnya berjalan dengan baik, Ibu Indah ya, sudah bagus sekali. Kemudian dari alur tirtanya sudah nampak Ibu Indah, mulai dari urutannya sudah luar biasa. Kemudian kompetensi dari coachingnya sudah tercapai. Ibu Indah sudah ada kehadiran penuhnya. Kemudian Ibu Indah sudah melakukan penanyaan dengan berbobot, sudah mendengar penuh ya, mendengar aktif. Nah, Ibu Indah dari kegiatan hari ini, apa yang harus Ibu Indah tingkatkan kira-kira untuk coaching-coaching berikutnya? Kalau menurut saya sih, penilaian pribadi saya ya Bu, saya ini kadang suka terganggu konsentrasinya kalau ada mendengar suara-suara dari lingkungan luar seperti itu. Itu mengganggu saya dalam menghadirkan penuh ya Bu ya, itu atau present itu. Nah, itu yang perlu saya kelola lagi mungkin Bu, supaya bisa lebih fokus kepada coaching saya. Iya, supaya lebih efektif ya Ibu Indah ya. Kalau saya nilai nih Ibu Indah, kira-kira dari skala 1 sampai 4, Ibu Indah sudah skala 4 nih. Wah, Luar biasa. sanjung saya Iya, dengar. sudah luar biasa sekali. Harapan saya juga Ibu Indah menjadi coach yang luar biasa bagi teman-teman yang lainnya, bukan cuma Pak Rizal yang hari ini, mungkin bisa membantu teman-teman yang lainnya. Oke Ibu Indah, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini ya Ibu Indah. Selamat siang Ibu Indah. Iya, selamat siang. Terima kasih ya Bu Mirna Iya. sudah mengobservasi saya. Iya, sama-sama Ibu Indah.